20 menit, maka kami mulai saja. Kami mulai saja, nggih? Iya, Bu. Nggih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kaliwiro, Bapak Sumarsono SPD Master of Engineering. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Kaliwiro. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 10, 11, dan 12. Yang berbahagia dan yang kami banggakan para siswa SMA Negeri 1 Kaliwiro, serta hadirin peserta Zoom yang kami hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tak terhingga, di antaranya nikmat kesadaran iman, kesehatan, serta kesempatan, sehingga kita semua bisa bertemu kembali dalam acara sosialisasi simulasi pembelajaran tatap muka SMA Negeri 1 Kaliwiro tahun pelajaran 2021-2022 ini. Yang insya Allah diberikan kemudahan kelancaran sampai akhir acara nanti. Amin. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan hadirin peserta Zoom pada kesempatan hari ini, perkenankan kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kaliwiro, acara yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Panitia Simulasi Pembelajaran Tatap Muka atau yang mewakili, kemudian acara yang keempat adalah edukasi yang akan disampaikan oleh koordinator tim edukasi, kemudian acara yang kelima adalah lain-lain. Acara yang keenam adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Kaliwiro kepada Bapak Sumarsono SPD Master of Engineering. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Tenta. Suara saya masuk Bu Tenta? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang sangat saya hormati Bapak Ibu, orang tua wali, dan anak-anakku semuanya, kelas 10, 11, 12, SMA Negeri 1 Kaliwiro. Puji syukur, senantiasa kita aturkan kehadiratnya pada pagi yang cerah ini. Kita dipertemukan lewat media ini. Salawat salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu, orang tua wali murid, dan sangat saya cintai anak-anakku sekalian. Berbahagia sekali pada pagi hari ini, hari Jumat, di hari yang barokah, kita dipertemukan dalam satu acara sosialisasi simulasi PTM atau pembelajaran tatap muka, dan sekaligus persiapan simulasinya hilang ke depan menjadi pembelajaran tatap muka terbatas. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya sehat semua, nggih? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih kemarin sudah mengikuti vaksinasi ya di sekolah dari jam 7:30 dan berakhir alhamdulillah 3:30 kemarin. Bapak Ibu matur nuwun kami ucapkan atas dukungannya, putra-putri sudah divaksin kemarin, vaksin Sinovac untuk suntikan yang pertama. Insya Allah nanti setelah itu kalau ada kabar setelah 28 hari akan kami informasikan kepada Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Salah satu usaha yang kemarin adalah dalam rangka persiapan kita kepada atau menuju pembelajaran tatap muka. Salah satu indikator itu adalah para siswa sudah menggunakan
melaksanakan atau melakukan vaksinasi. Dan terima kasih sekali kemarin SMA 1 Kaliwiro menjadi cepat mendapatkan respon dari pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui jajarannya begitu. Bapak Ibu, anak yang berbahagia yang dirahmati Allah, setelah 2 tahun lebih sedikit kita melewati masa pandemi dengan pembelajaran jarak jauh, maka izinkan sekolah menginformasikan yang pertama, sepekan yang lalu kita sudah melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka tahap 1. Nah, sepekan ini berakhir hari Jumat ini adalah masa evaluasi bagi pelaksanaan sepekan yang lalu. Maka insya Allah pekan depan kita akan mulai dengan simulasi PTM tahap yang kedua. Sehingga mulai pekan depan ya, tanggal 20 kita akan melaksanakan pembelajaran simulasi PTM tahap yang kedua. Nah, setelah 1 pekan besok, insya Allah kita jeda 1 pekan lagi. Maka kalau evaluasinya baik, insya Allah bulan Oktober ke depan, kita masuk naik jenjang menjadi PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas. Maka dari itu, kami sangat mohon dukungan bagi Bapak Ibu orang tua dan anak-anakku semuanya tetap menjaga diri dan keluarga, menjaga protokol kesehatan sehingga kita bisa memenuhi persyaratan-persyaratan bagi pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Saya pikir dan Bapak Ibu guru juga sudah pada kangen dengan anak-anakku semuanya. Bapak Ibu orang tua wali juga sudah apa ya bahasanya itu kelamaan begitu mendampingi anak-anak di rumah. Laras nggih Bapak Ibu nggih? Oke, Bapak Ibu yang misalnya tidak mengizinkan putra-putrinya untuk pembelajaran tatap muka, nanti bisa memberikan surat pernyataan melalui putra-putri atau langsung kepada sekolah. Jadi prinsipnya kami yakin Bapak Ibu dan anak semuanya sudah pengen berlangsung pembelajaran tatap muka meskipun masih terbatas. Untuk saat ini kita diizinkan maksimal 108 peserta, terdiri dari 3 kelas, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, masing-masing 36 peserta didik atau siswa. Nah, besok kalau sudah naik jenjang ke PTM terbatas, kita boleh sampai dengan 30% dari jumlah siswa. Jumlah siswa kita di sekolah kita sebanyak 522. Sehingga kalau saat ini baru 108, insya Allah besok di PTM terbatas itu bisa sampai 156 siswa. Demikian Bapak Ibu singkat sambutan saya, karena mohon maaf sekaligus nanti mohon pamit, karena Pak Marsono juga harus ada koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan dan Bapak Ibu Kepala Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9. Demikian dari saya selaku pengantar saja. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan tetap semangat bagi putra-putriku semuanya dan Bapak Ibu orang tua wali. Demikian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sami-sami. Sekalian mohon undur diri panitia dan Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Monggo Pak. Bareng-bareng. Ya, monggo Pak. Pak Marsono atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua Panitia Simulasi Pembelajaran Tatap Muka, dalam hal ini yang akan diwakili oleh Bapak Yuli Subakti, SP. Kepada Bapak Yuli kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kaliwiro, Bapak Marsono, yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua
dari siswa ataupun wali yang kami hormati, dan juga ananda sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwiro yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul secara virtual menggunakan Zoom. Alhamdulillah sudah lumayan banyak ini partisipannya. Mudah-mudahan dari acara ini nanti bisa membuka wacana kalian, ananda sekalian, terutama para siswa yang akan melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan untuk tahap kedua itu mulai hari Senin besok. Untuk itu langsung saja nanti akan saya sampaikan bahwa untuk pembelajaran atau simulasi tatap muka tahap kedua akan dilaksanakan mulai hari Senin besok sampai hari Jumat dengan nama-nama yang sudah tertera, dan kemudian simulasi ini ataupun apa yang akan kita sampaikan ini tidak hanya ditujukan kepada para peserta simulasi untuk tahap kedua, akan tetapi ditujukan untuk seluruh siswa yang belum mengikuti simulasi. Mengapa demikian? Karena setelah simulasi tahap kedua ini harapannya nanti akan berlanjut pada pembelajaran tatap muka secara terbatas. Apabila nanti dari dinas terkait memberikan rekomendasi kepada kita, maka setelah simulasi ini dengan beberapa evaluasi, maka akan dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka walaupun sifatnya masih terbatas. Jadi belum seluruh siswa bisa mengikutinya. Akan tapi harapan kami nanti ketika pembelajaran terbatas itu, PTM terbatas itu, harapannya seluruh siswa juga bisa mengikuti walaupun nanti dilaksanakan secara bertahap. Jadi intinya seluruh siswa harapannya bisa mengikutinya. Tentunya dengan rambu-rambu atau aturan yang telah ditentukan. Untuk itu demi memperlancar kegiatan ini maka siswa ataupun orang tua ataupun wali tentunya harapan kami bisa mengetahui sebenarnya bagaimana yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti untuk tahap awal ini adalah simulasi pembelajaran tatap muka yang akan dimulai besok Senin. Jadi untuk pengalaman kemarin dari simulasi tahap pertama, alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar, akan tapi perlu ada beberapa catatan dan tentunya nanti akan kita sampaikan di sini. Jadi tentunya berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan protokol kesehatan yang ketat begitu. Untuk itu akan kami tampilkan saja beberapa hal yang perlu dipahami atau dimengerti. Maaf, menunggu file sebentar. Mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Mungkin para siswa ataupun orang tua
sudah bisa meresani ini nggih, tampilan di PowerPoint di layar masing-masing nggih? Sudah, Pak. Oke, ya. Langsung saja kami sampaikan mulai dari awal. Nah, ini jadi tentunya pelaksanaan PJJ masing-masing kita mengalami kendala begitu ya, baik itu guru, orang tua, peserta didik, semua mengalami kendala yang tentunya kita semua merasakan lah. Ternyata PJJ memang dirasa berat. Peserta didik misalkan mengalami kesulitan konsentrasi belajar di rumah. Bahkan banyak peserta didik yang ternyata susah untuk bangun pagi. Kira-kira iya enggak ini anak-anak? Ya. Kadang motivasi untuk bangun pagi itu kadang ada yang kurang, walaupun tidak semuanya. Banyak siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwiro yang tetap bisa bangun pagi, mungkin melaksanakan sholat subuh dan lain sebagainya. Kemudian ada rasa stres, jenuh, dan lain sebagainya. Itu mungkin kendala-kendala PJJ yang dihadapi oleh Anda sekalian. Kemudian sarana pendukung PJJ yang mungkin beberapa masih kurang, baik mungkin kaitannya dengan Android ataupun mungkin dengan kuota dan lain sebagainya. Kemudian karena kita tidak berhadapan langsung dengan siswa, tentunya banyak hal yang menjadi kendala, pengelolaan materi, kemudian banyak hal intinya yang dihadapi oleh guru. Beda ketika kita bisa berjumpa langsung dengan para siswa sekalian. Saya yakin para siswa ketika ketemu langsung dengan guru di dalam kelas tentunya memiliki pengalaman yang berbeda. Kemudian orang tua juga sama, mestinya mengalami kendala. Jadi kalau mungkin ketika mohon maaf orang tua mungkin pendidikannya rendah begitu, kadang tidak bisa membantu siswa dalam hal pelajaran. Sekarang pelajaran SD saja sudah kadang agak sulit. Jadi kadang ketika putra-putri kita itu di SD saja, ketika mungkin pelajaran matematika dan lain sebagainya itu, kadang orang tua juga sulit untuk memahami dan membantu belajar dengan putra-putrinya. Kemudian mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, motivasi anak juga kurang. Kadang kuota internet juga cepat habis dan seterusnya begitu. Kemudian kita lanjut saja untuk persyaratan. Jadi kita melaksanakan simulasi PTM itu tidak asal-asalan, maksudnya tidak hanya kita pengen saja, akan tapi itu juga karena ada rekomendasi atau nota dari dinas terkait. Untuk itu kita melaksanakan dengan ketentuan yang betul-betul ketat. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa untuk persiapan pelaksanaan PTM nantinya ataupun nanti simulasi, ini kita juga menyediakan sarana dan prasarana yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari kegiatan tersebut, terutama berkaitan dengan protokol kesehatan yang terus dipantau dari dinas-dinas terkait, misalkan gugus COVID ataupun puskesmas dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menyiapkan SOP atau standar operasional prosedur. Itu SOP-nya banyak sekali. SOP secara umum, SOP bagi siswa, SOP bagi orang tua, atau SOP bagi tenaga pendidik dan lain sebagainya. Semuanya ada SOP-nya. Bahkan ketika kita berada di sekolah, masing-masing tempat, baik itu di ruang kelas, kemudian di halaman, kemudian di toilet, di tempat ibadah, itu juga semuanya harus ada SOP-nya. Kemudian ini yang saya sampaikan adalah syarat ini bagi persiapan bagi peserta didik. Ini sebelum berangkat, harapannya siswa-siswi sudah sarapan pagi terlebih dahulu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Insya Allah semuanya sudah menyiapkan makanan yang bergizi. Ini berarti berkaitan dengan orang tua juga, terutama ibu itu untuk menyiapkan sarapan pagi yang biasanya mungkin sebelum PPKM ini siswa ada yang tidak sarapan, maka harapannya
biar menjaga kesehatan kita, kapan pagi diutamakan. Kemudian memastikan siswa atau putra-putri kita itu dalam kondisi sehat. Jika mungkin di rumah punya apa itu ya, termometer ataupun apa, ataupun mungkin secara manual bisa ketika ada putra-putri kita itu batuk sekolah untuk tidak mengikuti KBM. Kemudian memastikan menggunakan masker yang standar kesehatan. Kemudian untuk simulasi PTM ini dilaksanakan hanya 2 mata pelajaran dan 2 jam atau mulai dari pukul 8 sampai pukul 10, sehingga untuk simulasi maka bisa membawa bekal ataupun tidak juga tidak masalah, karena waktunya hanya 2 jam untuk mempersiapkan diri. Kalau mau membawa bekal ya silahkan, dan tidak boleh di sekolah itu nanti karena mungkin guyup dan lain sebagainya sama teman, kemudian nanti berbagi bekal peralatan sekolah pun tidak boleh pinjam meminta, harus membawa perlengkapan pribadi. Untuk selanjutnya, selama perjalanan siswa tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, hindari menyentuh permukaan benda-benda, menyentuh hidung, mulut, dan seterusnya sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian membersihkan tangan sebelum dan sudah menggunakan transportasi publik dan antar jemput. Dan ini untuk catatan bahwa di Kaliwiro sih sepertinya para siswa mungkin tidak banyak yang menggunakan kendaraan umum ya, karena memang tidak diperkenankan ini. Jadi nanti menggunakan kendaraan pribadi, bisa pakai motor ataupun jalan kaki bagi yang dekat. Jadi tidak diperkenankan dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian untuk orang tua ataupun keluarga yang akan mengantar nanti sampai di depan sekolah atau gerbang, kemudian tidak mengantar sampai ke dalam sekolah. Nah ini. Kemudian selanjutnya ini beberapa hal yang perlu nanti dipahami, dan nanti ini untuk aturan-aturan ini SOP atau buku panduan akan kami sampaikan melalui WA. Jadi secara langsung dengan Zoom seperti ini, kemudian nanti bisa lewat YouTube, ada channel SMA 1 Kaliwiro, dan nanti kita juga akan mengusahakan untuk melalui tulisan-tulisan seperti ini di WA. Ini kita langsung saja ke prosesnya ini. Ini yang perlu diketahui oleh para siswa sekalian. Mohon untuk siswa silakan dipahami, dicermati gambar ini. Ini kelihatan semua nggih? Denah ruang kelas simulasi PTM. Lihat. Kelihatan. Ini kalau siswa insya Allah sudah paham nggih. Ini jalan raya di atas SMA Negeri 1 Kaliwiro. Ini dari larangan, ini pintu gerbang. Kalian nanti akan di sini akan ada petugas di situ. Kemudian berikutnya nanti yang diantar itu akan berhenti di sini. Jadi pengantar nanti akan berada di sini, dan nanti setelah Ananda atau siswa-siswi turun, kemudian orang tua ataupun saudara ataupun pengantar itu bisa kembali ke rumah atau melaksanakan tugas lain. Kemudian para siswa nanti bagi yang naik motor nanti langsung menuju ke parkiran, kemudian bagi yang jalan kaki langsung menuju ke pintu utama di sini, pintu masuk. Kemudian yang dari parkiran nanti akan diatur jaraknya menuju ke pintu masuk. Tetapi sebelum masuk ke lobi sini, pintu utama, di sini sudah ada tempat untuk mencuci tangan. TPS cuci tangan pakai sabun di sini sudah disediakan. Kemudian setelah cuci tangan, nanti Ananda sekalian
menuju ke pintu gerbang, di sini ada mengukur suhu di sini. Agar tidak terjadi penumpukan, maka pengukuran suhu di sini siswa hanya cukup menghafalkan saja, dan suhu itu nanti akan ditulis di depan ruang kelas masing-masing. Jadi tidak ditulis di depan, tapi ditulis di depan ruang kelas masing-masing, sehingga di depan sini di pintu utama tidak terjadi penumpukan. Kemudian setelah ukur suhu, kemudian ketika suhunya normal maka diperkenankan masuk, tetapi kalau suhunya tidak normal nanti akan diantar oleh petugas menuju ke ruang isolasi di sini, dan kemudian nanti akan kita hubungi orang tua ataupun wali, kemudian nanti orang tua ataupun wali bisa menjemput ke sekolahan karena mungkin putra putrinya suhunya tinggi ataupun mungkin batuk dan lain sebagainya. Kemudian setelah masuk, kemudian menuju ke ruang kelas masing-masing dengan jarak tetap jaga jarak, kemudian menggunakan masker dan seterusnya. Ini ruang 10A di bawah ruang 10 MIPA maksud kami, di sebelah bawah lapangan, ini perlu diperhatikan oleh siswa. Kemudian 10 IPS itu di ruang bawah dekat kantin. Kemudian kelas 11 ini di depan masjid atau musola, 11 IPS ya. 11 MIPA itu di pojok dekat WC. Ini insya Allah para siswa sudah paham. Kemudian kelas 12 IPS ini di atasnya kelas 11 IPS ini ya. Di sini ada tower di sini. Kemudian ini 12 IPS. Kemudian yang 12 MIPA itu di dekat kantin yang atas. Ini sudah dipahami semua ya. Untuk siswa, untuk tempat-tempatnya, untuk kelas-kelasnya sudah dipahami ya. Karena kita membagi kelas 5 dan 10 IPS. 11 IPS, kelas 5. Ya, kemudian setelah masuk ke dan selama 2 jam dari jam 8 sampai jam 10 itu siswa tidak diperkenankan keluar ruangan kecuali kalau ada hajat untuk ke WC dan ada keperluan-keperluan khusus begitu ya. Tapi tidak diperkenankan ke kantin karena kantinnya belum boleh dibuka. Ini perlu dipahami. Kemudian setelah selesai pelajaran jam kedua berarti jam 10, maka nanti siswa keluarnya lewat jalur yang berbeda. Kalau masuknya tadi lewat sini ke kelas masing-masing ini ya, ini di sekitar fisika gini. Kemudian keluarnya lewat jalur sebelah atas, lewat lab kimia di belakang, lewat belakang. Kemudian menuju ke parkiran dan nanti pulang begitu. Ini alurnya seperti itu. Nah, jadi di pintu gerbang masuk ini ya. Kemudian ini anak masuk, penjemput atau pengantar di sini. Yang mengantar hanya sampai pintu gerbang. Kemudian berikutnya anak masuk, baik yang jalan kaki maupun yang naik sepeda motor. Kemudian ini dari parkiran. Kemudian menuju ke tempat cuci tangan. Ini mohon diperhatikan untuk para siswa, dan saya yakin karena kemarin habis vaksinasi, ini juga melaksanakan seperti ini, insya Allah sudah cukup hafal. Berikutnya, nah ini setelah cuci tangan, kemudian ukur suhu di sini. Dahi atau batuk ya, dahinya didekatkan dengan alat. Kemudian nanti di layar akan muncul suhu. Nah, suhunya itu besaran suhu dihafalkan, nanti akan ditulis di depan kelas masing-masing. Setelah pengukuran suhu, kemudian berikutnya ini ada satu anak yang tidak menggunakan masker standar kesehatan. Nanti dari sekolah menyediakan, tapi bukan berarti wah saya tak menggunakan masker yang tidak standar kan nanti akan diganti oleh sekolahan. Ya tidak seperti itu. Kalau punya ya silahkan dibawa dari rumah. Tapi kalau ternyata pas kebetulan tidak ada, jangan tidak sekolah gara-gara tidak punya masker standar, tapi tetap sekolah dan nanti akan diganti oleh sekolah, disediakan. Kemudian ini masuk melalui lapangan.
lapangan ini halaman SMA, kemudian menuju ke kelas masing-masing. Nah, di depan kelas ini ada menulis suhu tadi 36,2 atau 35 dan seterusnya gitu ya. Kemudian masuk ke ruangan. Sudah paham sampai sini ya? Sudah, Pak. Di ruangan ada nama masing-masing ini. Oke. Di meja itu ada nama masing-masing. Jadi Ananda sekalian duduknya tidak asal tetapi sesuai dengan nama-nama yang sudah ada di meja masing-masing. Nanti di depan sini, ini di sini di kaca ada denahnya. Saya duduk ada denahnya. Lanjut ya. Nah, ini sudah berarti keluar, tinggal keluar. Keluarnya juga bergantian. Setelah keluar kemudian cuci tangan pakai sabun. Setelah cuci tangan kemudian keluar, baik yang ke parkiran maupun yang pulang langsung. Ini yang dari parkiran. Kalau yang jalan kaki bisa langsung menuju ke pintu gerbang. Atau yang dijemput orang tua atau saudaranya ke pintu gerbang, kemudian di depan pintu gerbang ada penjemput dan kemudian langsung pulang dan tidak mampir-mampir. Nah, kemudian nanti ketika pulang sampai rumah Ananda sekalian. Nah, ini sebelum ini ya. Ini setelah Ananda pulang, ruangannya akan disemprot oleh tim semprot. Ya, akan disinfektan ini ya. Nah, kemudian setelah pulang sampai rumah, ketika Ananda sekalian sampai rumah langsung selfie. Ananda sekalian kan senang selfie ya. Silakan sampai rumah, sampai depan rumah masing-masing selfie. Selfie-nya harapannya minimal ada waktunya. Sekali lagi, selfie-nya minimal ada waktunya. Kamera kan bisa di setel tanggal dan waktu ya. Iya, ada tanggal dan waktu. Jadi ini 6 September 2001 pukul 10.30. Ini pakai kamera namanya timestamp ini ya. Jadi lengkap. Laporan. Kalian bisa download, tapi kalau HP-nya tidak cukup, kapasitasnya tidak cukup, minimal ya yang penting ada tanggal dan waktu. Ini kalau lengkap itu ada tanggal, kemudian waktu, kemudian ini alamatnya ini ya. Kemudian bisa jadi ada map-nya. Ya minimal yang seperti inilah. Ini 6/9/2001 pukul 10.21. Dan ini nanti foto ini diupload melalui link Google Form ya. Sekali lagi, setelah kalian selfie, kemudian nanti membuka link Google Form yang nanti akan kami sediakan, kemudian nanti diupload di situ. Karena apa? Ini tuntutan dari dinas terkait bahwa kita setiap hari harus melaporkan anak pulangnya jam berapa. Ini kan 10.21. Pulangnya dari sekolah jam 10 sampai rumah 10.21, berarti wajar. Pulangnya jam 10 kok di sini tertulis 15, berarti dia kemana? Jam 9. Begitu jelas. Jadi intinya ini harapan dari harapan dinas maupun gugus COVID dan lain sebagainya, harapannya anak atau siswa itu tidak mampir kemana-mana sehingga tidak kontak dengan orang banyak di luar begitu, sehingga langsung pulang. Dan buktinya adalah foto kalian begitu. Jelas ya? Yang bisa download timestamp, kamera timestamp silahkan di-download. Nanti hasilnya seperti ini. Yang kapasitasnya tidak memenuhi silahkan pakai apapun, yang penting intinya ada foto yang menunjukkan tanggal dan waktu, minimal itu. Syukur-syukur tempat. Kalau tidak ada tempatnya, makanya Ananda sekalian fotonya di depan rumah masing-masing. Jadi sebelum masuk rumah, kalian gaya di depan rumah ya. Ya, Pak. Iya. Kemudian ini sedikit lagi nih. Mudah-mudahan ini link YouTube ini.
Mudah-mudahan bisa diputar ini. Kelihatan enggak? Saya masih watching, Pak. Nggak kelihatan. Sinyalnya sini, Pak. Sudah. Nggak kelihatan? Lihat apa tidak? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Oh, Belum. kalau belum berarti nggak usah. Kalau belum nggak usah. Ini sama dengan yang tadi ini. Ini hasil dari video saya screenshot tadi. Jadi hampir sama lah ya intinya ya. Ya, Jadi Pak. silakan untuk Ananda sekalian persiapkan. Kemudian untuk mohon maaf untuk Bapak Ibu orang tua wali siswa, mohon dukungannya untuk siswa agar kegiatan ini bisa berjalan. Karena apa? Karena kehadiran siswa untuk mengikuti simulasi akan menentukan untuk kegiatan PTM. Jadi kalau banyak anak yang tidak masuk dan seterusnya, tentunya menjadi pertimbangan tersendiri bagi dinas-dinas terkait untuk memberikan rekomendasi kepada kita. Jika kegiatan simulasi berjalan dengan lancar, tidak ada pelanggaran protokol kesehatan ataupun minim dari pelanggaran protokol kesehatan, maka tentunya dari pemerintah memberikan kepercayaan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka yang untuk pada tahap awal adalah sifatnya masih terbatas. Setelah mungkin nanti PTM terbatas, mungkin nanti ketika dipandang bagus dan seterusnya, maka tentunya akan menuju ke tahap berikutnya yaitu PTM yang sesungguhnya. Untuk itu mari kita bekerja sama dari sekolah, dari orang tua, dari siswa, mari kita sama-sama untuk menjaga sekolah kita, membangun sekolah kita sehingga nanti harapannya kegiatan-kegiatan yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah semuanya sudah memahami tentunya. Tinggal kita mari semangat. Insya Allah sehat, selalu sehat, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Kita mungkin untuk para siswa ataupun mungkin orang tua ataupun wali, kalau sudah jelas Senin untuk seragam dan hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tadi aturan-aturan tadi secara lengkap nanti akan kita kirim lewat WA dan seterusnya bisa memberi gambaran kepada orang tua maupun para siswa sekalian. Dan mohon kepada yang biasanya bangun kesiangan, mohon kepada Bapak Ibu, orang tua ataupun wali untuk bisa membantu begitu ya. Karena kita memang masa anak-anak itu masih belajar begitu, maka kita belajar menjadi para siswa menjadi generasi yang semakin baik dan mudah-mudahan kedepannya kita menjadi orang-orang yang sukses generasi penerus. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Pak ya. Stop. Stop. Oh jadi lihat tulisannya. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Yuli atas penjelasan yang telah diberikan. Kita memasuki acara yang keempat adalah edukasi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh tim edukasi yaitu Ibu Mulyanti SIP. Kepada Ibu Mulyanti SIP kami persilahkan.
mohon untuk bersabar sebentar ya anak-anaknya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, wali siswa SMA Negeri 1 Kaliwiro yang kami hormati beserta seluruh siswa yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, puji syukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu lewat Zoom untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka simulasi dan pembelajaran tatap muka. Pagi ini Ibu ingin menyampaikan yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Tenta bahwa nama saya itu Ibu Mulyanti di SMA Negeri 1 Kaliwiro mengampu mapel sosiologi. Insya Allah kalau yang kelas 12 sudah mengenal ya. Untuk yang kelas 10 dan kelas 11 mungkin banyak yang belum paham. Ya langsung saja untuk materi yang ingin kami sampaikan, ini hubungannya dengan utamanya yang kita kenal dengan 5M. Saya percaya Bapak Ibu juga seluruh siswa tidak asing dengan istilah ini. Nah, jadi kegiatan pembelajaran tatap muka yang insya Allah akan kita laksanakan itu harus menerapkan prokes atau protokol kesehatan yang kita kenal dengan 5M. Nah, apa itu 5M? Barangkali ada siswa yang ingin menyebutkan 5M itu apa saja? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, Menjaga jarak, memakai masker, terus Ya, menghindari kerumunan, makan di Memakai tempat, masker, menjauhi kerumunan. Iya, terima kasih atas jawabannya. Menjadi wibu. Ya, insya Allah untuk 5M ini tidak ada yang asing dan sudah dipraktekkan ya oleh para siswa semuanya, sudah diterapkan, termasuk kemarin ketika hadir untuk mengikuti vaksin di SMA Kaliwiro juga para siswa sudah menerapkan 5M ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran tatap muka besok, 5M ini juga tetap wajib diterapkan dan tidak boleh dikendorkan ya. Apa saja 5M? Tadi sudah disebutkan para siswa, kita akan melihat kembali. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Nah, kaitannya dengan kegiatan PTM nanti, para siswa seperti kemarin ketika datang untuk vaksin, nanti sampai di sekolah, para siswa setelah parkir sepeda motor atau diantar orang tuanya dan turun di atas itu nanti masuk ke lokasi sekolah untuk mencuci tangan ya. Di sekolah itu sudah disediakan fasilitas untuk mencuci tangan. Setelah mencuci tangan nanti kemudian cek suhu badan ya seperti kemarin ya. Nah, harapan dari sekolah kegiatan 5M yang pertama, penerapan 5M yang pertama yaitu mencuci tangan ini
sudah menjadi kebiasaan. Artinya tanpa nanti diarahkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, siswa sudah paham, sudah mendarah daging kebiasaan ini bahwa ketika datang ke fasilitas umum, termasuk di sekolah, siswa itu sudah harus mencuci tangan. Kita mengenal dengan istilah CTPS. Ada yang tahu apa itu CTPS? Cuci tangan pakai Cuci tangan pakai sabun. Nah, betul sekali ya. Cuci tangan pakai sabun. Jadi di sekolah kita di SMA 1 Kaliwiro fasilitas untuk mencuci tangan itu tidak kurang ya. Ada sabunnya, ada tisunya. Jadi nanti begitu para siswa masuk di hari pertama simulasi dan seterusnya dan juga nanti berlangsung ke kegiatan PTM, itu jangan lupa yang pertama dilakukan ketika sudah memarkir sepeda, yaitu sepeda motor, yaitu mencuci tangan. Harapannya ini sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari sehingga tidak lupa dimanapun kita mencuci tangan, terutama setelah kita memegang barang-barang yang ditengarai itu banyak mengandung kotoran ya. Misalnya kita habis memegang uang, memegang pulpen, memegang apapun gitu ya. Sering-sering cuci tangan. Sudah paham ya? Jadi nanti di sekolah kalian juga mencuci tangan. Yang kedua yaitu memakai masker. Yang kedua memakai masker. Nah, masker yang dipakai para siswa ketika PTM nanti adalah masker kesehatan atau masker kain 3 lapis. Jadi bukan 3 masker, tapi kalau masker kain itu masker yang 3 lapis. Jadi ada kan kain, biasanya masker kain kan 2 lapis ya. Ini misalnya ya, kan dua kain ini ya. 2 kain. Nah, kalau pakai masker kain itu yang 3 lapis berarti di dalamnya ada tisunya, jadi dilapisi tisu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini 2 kain, maskernya aslinya 2 kain, kemudian dikasih tisu di dalamnya, itu boleh ya. Lebih baik jika pakai masker kesehatan. Kemudian nanti dari sekolah insya Allah diberi face shield ya. Nah untuk face shield ini nanti bisa dipakai atau sesekali boleh dilepas ya. Itu untuk yang kedua memakai masker. Yang ketiga, apa yang ketiga? Bisa dibaca nggak ini? Menjaga jarak. Ya, betul. Menjaga jarak. Nah, para siswa nanti di sekolah, kalian juga harus tetap menjaga jarak. Bagaimana prakteknya? Ketika sudah parkir, kalian tidak boleh bergerombol atau bergandengan tangan dengan temannya gitu. Jadi jalannya tetap sendiri-sendiri, ada jarak, kemudian cuci tangan, cek suhu, masuk ke kelas, itu masuk ke tempat duduknya masing-masing, duduk di tempat duduknya masing-masing ya. Nanti di tempat duduknya sendiri-sendiri, sudah dijaga jarak. Nah, langsung kalian ke kelas itu duduk masing-masing menempatkan diri, sudah ada namanya nanti, dan tidak boleh berboncengan gitu. Artinya tidak boleh nanti main ke tempat duduk temannya. Berbincang-bincang masih bisa, tapi tetap terjaga jaraknya ya. Duduk di tempat duduk masing-masing terus selama 2 jam di situ ya. Jadi harus betah duduk di situ selama 2 jam. Dan kalau ada hajat mau ke belakang tentu diperbolehkan ya. Tetapi ketika di kelas harus duduk sendiri-sendiri, menjaga jaraknya ya. Yang keempat, yang ketiga, maaf. Jauhi kerumunan. Ya, Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Nah, penerapan dari M yang keempat ketika nanti para siswa PTM di sekolah yaitu menjauhi kerumunan, itu nanti para siswa ketika sudah parkir di tempat parkir maka langsung menuju kelas. Jadi tidak saling menunggu kemudian bergerombol begitu ya. Boleh menunggu tetapi tetap jaga jarak menunggu temannya ya. Lebih baik kalian begitu sampai langsung menuju kelas gitu. Nanti ketemu dengan teman kelas di tempat duduknya masing-masing. Jadi tidak boleh berkerumun ya. Tidak boleh berkerumun seperti ketika dulu di era non pandemi di mana kita bisa bebas berkerumun dengan teman-teman gitu ya, bergerombol untuk berbincang-bincang dan sebagainya. Nah, kalau untuk saat ini di era pandemi ini, maka pembelajaran tatap mukanya harus memperhatikan M yang keempat, di mana para siswa harus menjauhi kerumunan, yaitu tidak boleh berkerumun dengan banyak
teman ya. Jadi harus langsung menuju kelas. Tidak boleh menunggu di parkir kemudian berkerumun ya. Menunggunya boleh tetapi tidak boleh berkerumun. Kemudian kita lanjutkan berikutnya apa? M yang terakhir. Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Nah, ada yang paham apa sih yang dimaksud dengan mengurangi mobilitas ini di sini? Apa maksudnya? Mengurangi kegiatan. Ya, terima kasih jawabannya. Salah satunya mengurangi mobilitas itu mengurangi kegiatan, betul ya. Dalam arti mengurangi kegiatan-kegiatan di luar yang tidak perlu, yang itu memungkinkan kemudian kita berkerumun dengan orang banyak. Jadi dengan kata lain kita mengurangi bepergian ya. Makanya kemarin kan ada PPKM ya. Salah satunya dalam rangka mengurangi mobilitas ini. Nah, bagaimana prakteknya ketika para siswa mengikuti PTM dan wajib menerapkan M yang kelima dengan mengurangi mobilitas ini? Yaitu ketika para siswa berangkat dari rumah langsung menuju sekolah, diharapkan tidak mampir kemana-mana. Jadi dari rumah langsung ke sekolah, selesai mengikuti KBM selama 2 jam, para siswa langsung pulang ke rumah masing-masing juga tidak mampir kemana-mana. Jadi tidak ada mobilitas lain di hari itu kecuali pergi ke sekolah, aktivitas di sekolah, dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Ya. Jadi tidak boleh nanti pulang sekolah mampir dulu ke rumah temannya atau mampir dulu ke tempat makan bersama dengan teman-temannya begitu ya. Nah, untuk itu dalam rangka mengurangi mobilitas, nanti sekolah akan meminta laporan dari para siswa ketika selesai mengikuti PTM dengan men-screenshot gambar masing-masing di rumah ya, sesuai jam pulang. Dan itu nanti bisa diukur ketika siswa dari jarak dari rumah ke sekolah itu misalnya 5 menit, maka kalau dari sekolah pukul 10, maka 10.05 menit sudah sampai di rumah dan sudah kirim foto ya. Nah, untuk 5M ini semuanya sudah paham dan pasti bisa mempraktikkan ya. Ya, terima kasih ya. Ya, insya Allah siap ya. Jadi 5M tetap harus diterapkan ketika PTM dan tidak boleh ada satupun yang ditinggal dari 5M tersebut. Mulai dari mencuci tangan, kemudian memakai masker, jangan lupa maskernya dipakai dari rumah, kemudian menjaga jarak di dalam kelas, para siswa harus tetap menjaga jarak dengan temannya, duduknya di tempat duduk masing-masing sampai dengan pulang ke rumah. Kemudian menjauhi kerumunan, jadi nanti meskipun banyak teman, bertemu teman, tetap tidak boleh bergerombol, ya, harus ada jaraknya. Kemudian yang terakhir mengurangi mobilitas, berangkat dari rumah langsung menuju ke sekolah, selesai KBM dari sekolah langsung menuju ke rumah masing-masing. Ya. Nah, berkaitan dengan penerapan 5M, kenapa harus diterapkan? Tentu kita semua paham bahwa ini adalah salah satu standar di dalam menanggulangi atau mencegah penularan COVID-19, di mana kita saat ini masih di era pandemi. Oleh karena itu, kegiatan PTM di sekolah juga harus tetap menerapkan 5M. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, maka para siswa tidak hanya menerapkan 5M saja, tetapi juga harus berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana kita bisa menjaga kesehatan tubuh dengan prima. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan, upaya kita, ikhtiar kita dalam rangka tetap terjaga kesehatannya, yaitu dengan menjaga pola hidup sehat. Bagaimana menjaga pola hidup sehat? Ada banyak tips dalam menjaga pola hidup sehat. Salah satunya yang ingin Ibu sampaikan di sini, menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Yang pertama kita mulai dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, bagaimana menjaga kebersihan diri? Saya yakin semuanya sudah paham dan mempraktekkan ya. Minimal mandi sehari berapa kali? 2. Ya. Dua. Mandi
Sehari 2 kali. Ya. Dari bayi sampai dengan orang tua itu tahu tentang hal ini. Menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan diri, minimal mandi sehari 2 kali. Nah, Ibu ingin tanya nih, selama ini di era pandemi ini, apakah para siswa juga masih menjaga pola ini? Mandi sehari 2 kali, masih dijaga tidak? Masih mandi sehari 2 kali? Masih. Masih, alhamdulillah. 1 kali. Ya. 1 kali, ya. Masih lumayan. Sehari mandi sekali, masih mandi ya. Nah, jangan-jangan ada yang tidak mandi berhari-hari gara-gara nggak ke sekolah nih, ya. Nah, ini harus kita rubah. Makanya mulai kembali dibiasakan untuk menjaga kebersihan diri dengan mandi sehari 2 kali. Rupa-rupanya selama pandemi ini banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang berubah ya. Pola-pola yang biasanya sudah secara rutin, secara ajak itu kita lakukan, banyak yang berubah rupanya ini para siswa. Kenapa? Karena mungkin bangunnya juga kesiangan ya, atau bangunnya masih tetap dari sebelum pandemi, kemudian masa pandemi masih bangun paginya rutin? Rutin, Bu. Alhamdulillah masih rutin ya. Ya. Tapi ada loh ya beberapa itu yang kemudian apa tuh namanya murat-marit gitu ya polanya. Jadi bangunnya siang, tidurnya hampir pagi, jadi nggak ada mandi pagi, nggak ada tidur malam hari, tidurnya di siang hari. Nah ini semua bisa merusak atau mengganggu kesehatan ya, karena kita memang salah satu tips menjaga kesehatan dengan menjaga pola hidup sehat tadi, menjaga kebersihan diri juga pola hidup yang teratur. Nah salah satunya itu tadi saat tidur itu harus yang tepat, kapan kita harus beraktivitas itu juga ada saat-saat yang tepat. Nah, tidur yang baik itu adalah tidur yang dilakukan pada malam hari, apalagi untuk anak SMA usia sekolah seperti kalian ini, yang baik istirahat di malam hari, tidur itu kan minimal 8 jam ya, minimal 8 jam di waktu malam ya, bukan 8 jam di waktu siang. Nah, rupa-rupanya ini di era pandemi banyak yang pola tidurnya sudah berubah. Tidurnya di siang hari, tapi malam hari banyak aktivitas ya, aktivitas mungkin begadang dengan ya ada yang main game mungkin, ada menonton televisi dan sebagainya. Nah, itu harapannya karena kita sebentar lagi insya Allah akan PTM, para siswa sudah mulai berubah. Kalau yang kemarin sudah tidak teratur ya, kalau yang masih tetap teratur itu Ibu acungi jempol ya, bagus. Jadi kita tidak ikut terobrak-abrik gitu ya pola hidupnya gara-gara pandemi gitu ya. Nah, kenapa harus tidur di malam hari? Karena itu saat yang terbaik untuk mengistirahatkan badan ya di malam hari ya. Saat yang terbaik agar tubuh kita yang sudah lelah di siang hari itu kembali segar di keesokan harinya. Tapi kalau yang begadang malam sehingga siang hari menjadi ketiduran, nah itu nanti menjadi tidak teratur dan akan mengganggu kesehatan ya. Ya bagaimana kita tahu bahwa malam yang gelap itu merupakan suatu kondisi alam yang bisa mempengaruhi organ-organ di dalam tubuh untuk kembali menemukan kebugarannya dibanding kalau tidur di siang hari pada saat matahari bersinar ya. Jadi tidur tidak hanya sekedar jumlahnya, jumlah jamnya 8 jam, tetapi juga waktu ya, waktu yang terbaik untuk istirahat. Nah, jadi bagi para siswa yang mungkin sudah mulai berubah nih pola tidurnya, nanti tolong diperhatikan kembali agar tidur itu di waktu yang tepat, yaitu di malam hari, di mana Allah menciptakan malam dengan suasana yang gelap, itu ada maksudnya ya, ada maknanya bahwa di saat itu manusia disuruh untuk istirahat agar badannya kembali pulih ya. Sedangkan di siang
hari kita adalah waktu untuk beraktivitas ya. Kalau yang kemarin daring ya adalah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Nah, kembali ke menjaga kebersihan diri, tidak hanya dengan menjaga kebersihan diri tetapi juga menjaga kebersihan lingkungan ya. Mungkin para siswa selama pandemi ini sudah mempraktekkan ini dengan membantu orang tua di rumah, bersih-bersih lingkungan rumah ya, minimal mencuci bajunya sendiri begitu ya, sehingga lingkungan rumah dengan keberadaan para siswa selama daring itu di rumah orang tua menjadi semakin bersih ya, baju-baju dicucinya semakin bersih. Apakah kalian juga mempraktekkan itu? Ikut menjaga kebersihan rumah? Ya, Bu. Ya, bagus ya. Nah, jadi menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu salah satu tips di dalam menjaga kesehatan. Diharapkan para siswa yang sudah kemarin ikut ya menjaga kebersihan lingkungan di rumah itu diteruskan sehingga lingkungan yang bersih itu juga akan berdampak kepada kesehatan kita ya, tidak hanya fisik tetapi juga mental ya, karena perasaan kita menjadi senang, bahagia berada di lingkungan yang bersih daripada lingkungan yang kotor, semrawut, tentu mood kita menjadi tidak bagus ya, bad mood gitu istilahnya ya. Nah, sehingga menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu harus tetap terjaga, termasuk ketika nanti para siswa ikut PTM di SMA ya. Ketika nanti para siswa mencuci tangan kan nanti ada tisu. Nah, nanti setelah tisu dipakai buanglah di tempat sampah ya, tidak dibuang sembarangan. Itu salah satu upaya siswa ikut menjaga kebersihan lingkungan. Juga di dalam kelas nanti ya, karena memang selama 2 jam ikut PTM boleh membawa makanan secara aturan itu boleh. Tetapi tentunya karena hanya 2 jam para siswa mungkin masih tahan ya untuk tidak makan besar maksudnya ya. Tapi kalau hanya permen diperbolehkan, tetapi alangkah baiknya tidak. Tapi kalau terpaksa misalnya 2 jam itu nggak bisa ngemil misalnya, nah itu diperbolehkan. Tetapi jangan lupa sampahnya untuk tetap dibuang di tempat sampah ketika pulang. Nah, selain itu juga diperbolehkan untuk membawa air minum ya. Karena salah satu tips menjaga kesehatan kita adalah bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan air putih ya. Jadi nanti para siswa dipersilahkan untuk membawa air minum sendiri dan boleh diminum saat KBM berlangsung ya. Nah, itu salah satu tips di dalam menjaga kesehatan, bagaimana yang pertama tadi menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kemudian bagaimana kita mencukupi kebutuhan tubuh akan kebutuhan air minum, dalam hal ini yaitu air putih ya, bukan air misalnya air minum yang kita beli dari pabrik ya, minuman-minuman mengandung isotonik misalnya ya, itu justru tidak direkomendasikan. Jadi para siswa dalam rangka menjaga kesehatan tubuh ini juga diharapkan untuk tidak mengkonsumsi minuman-minuman seperti itu ya, karena kita tahu di dalam minuman yang buatan pabrik itu banyak mengandung bahan-bahan kimia yang tidak baik untuk kesehatan, misalnya karena gulanya yang berlebihan, ada pengawetnya ya, di mana kadar gula yang tinggi itu juga nanti bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Jadi yang terbaik para siswa ke sekolah membawa air minum putih, atau kalau tidak air minum putih boleh jus ya, jus yang dari buah segar yang dibikin sendiri ya. Nah, berikutnya terkait dengan menjaga kesehatan, tentu para siswa jangan lupakan dengan pola makan yang teratur. Jadi nanti kalau para siswa sudah terbiasa sarapan sebelum berangkat ke sekolah, diharapkan sudah sarapan terlebih dahulu ya. Sebagai suatu kebiasaan, silahkan nanti sarapan dulu sehingga bisa mengikuti KBM dengan penuh konsentrasi ya. Nah, ini juga salah satu upaya bagi para siswa untuk tetap sehat. Tentu saja pola makan yang teratur yang dimaksud adalah pola makan yang memenuhi seluruh yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang dimakan itu tidak hanya sekedar makanan yang bisa mengganjal perut, tidak ya. Kita mengenal dengan 4 sehat, 5 sempurna. Sempurna. Ya, apa itu 4 sehat 5 sempurna? Sebagai kebutuhan dasar untuk tubuh kita. Apa saja isinya? Yang pertama adalah
karbohidrat. Nah, karbohidrat itu bisa para siswa peroleh dari makanan pokok ya. Biasanya kita makan nasi, beras ya. Tapi ada banyak sebetulnya sumber karbohidrat yang lain. Bisa roti, bisa yang terbuat dari umbi-umbian ya, atau yang lain ya, yang sumber karbohidrat. Itu untuk tenaga ya. Kemudian juga dari yang kedua memenuhi unsur protein. Jadi tidak hanya karbo saja, tetapi juga harus terpenuhi proteinnya. Dari mana proteinnya? Bisa hewani, bisa nabati ya. Daging merah, daging putih, ya ikan, tahu, tempe itu termasuk dalam sumber protein ya. Protein. Hewani, nabati. Nah ini para siswa yang masih remaja ya, masih usia belasan, ini harus memperhatikan makanan yang seperti ini. Jadi tidak hanya karbo saja, tetapi juga harus proteinnya tercukupi ya untuk pertumbuhan badan, untuk kesehatan tubuh. Yang ketiga yaitu sumber mineral dan vitamin. Ini dari sayur dan buah-buahan ya. Jadi mungkin para siswa ini sudah jarang ya makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini harus dibiasakan kembali agar tubuh tetap sehat. Jadi vitamin dan mineral itu tidak didapat dari mie instan, tetapi dari sayur dan buah-buahan. Maka biasakan nanti untuk mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Ya. Kalau yang putri mungkin bisa membantu ibunya memasak gitu ya sayur-sayuran, dan kemudian harus berupaya untuk mengkonsumsi buah-buahan setiap hari gitu ya. Nah, yang kelima sempurna itu susu ya boleh ya, itu untuk sumber vitamin D ya, untuk tulang kita. Tetapi sebetulnya kita bisa memperolehnya dari sinar matahari pagi. Nah, maka kalau para siswa pula tadi tidurnya sudah nggak teratur, ya malam itu untuk begadang sampai menjelang pagi, sehingga kemudian paginya sampai siang buat tidur, banyak kesempatan yang hilang dari memperoleh vitamin D secara gratis yang sangat baik untuk tubuh ya. Nah, maka sekarang dibiasakan pagi hari untuk bisa memperoleh sinar matahari supaya asupan vitamin D dan kalsium itu bisa tercukupi ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna disempurnakan dengan berjemur di bawah sinar matahari ya. Satu hal lagi yang perlu kalian jadikan sebagai gaya hidup yaitu berolahraga ya, rutin berolahraga. Nah, jadi kalau nanti yang rumahnya Tanjung Anom sebetulnya sehat saja itu berangkat ke sekolah dengan jalan kaki sekalian berolahraga ya, jalan pagi itu nanti tidak membutuhkan energi yang sampai kalian harus ngos-ngosan gitu ya, karena jalannya santai. Nah, itu bagus sebagai satu rutinitas untuk menjaga kebugaran tubuh, yang mana olahraga itu sekarang ini menjadi salah satu kebutuhan yang wajib ya harus kita lakukan dalam rangka tubuh kita ini tetap fit ya. Jadi kiranya Ibu yang ingin Ibu sampaikan ya, ada tadi 5M, kemudian menjaga pola hidup bersih ya, kebersihan diri dan lingkungan, kemudian menjaga pola makan yang sehat dengan 4 sehat dan 5 sempurna, serta olahraga yang teratur ya. Jangan lupa untuk cukup minum air putih gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dari apa yang Ibu sampaikan ini? Tidak, Bu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Selamat mempersiapkan diri agar sukses besok di simulasi PTM dan juga di PTM-nya semuanya sehat, karena sehat itu menjadi satu modal yang sangat berharga ya. Jadi sehat itu tidak ada lagi nilainya, saking sangat bernilainya ya. Maka itu harus kita upayakan dengan dijaga kesehatan kita, dengan menerapkan pola hidup sehat. Karena kalau sudah sakit itu sangat mahal, sangat rugi sekali gitu ya. Nah, untuk itu para siswa diharapkan karena sudah SMA, sudah besar, itu bisa menjadi dokter bagi dirinya sendiri ya. Dokter yang baik bagi kita itu ya diri kita sendiri. Nah, apalagi kita sebagai orang yang berada di lingkungan sekolah harus paham ini, harus bisa mempraktekkan ini, bagaimana kita bisa menerapkan pola hidup sehat untuk kesehatan diri kita sendiri ya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan PTM nanti semoga para siswa mengikuti dengan penuh semangat ya, didukung oleh Bapak Ibunya semuanya.
karena kita sudah lama sekali daring dan pasti banyak hal yang hilang gara-gara daring ini ya, yang seharusnya bisa kita peroleh ketika kita mengikuti kegiatan KBM secara langsung ya. Nah, maka itu selamat menyambut mengikuti PTM dengan penuh semangat. Mudah-mudahan para siswa yang sudah kelas 12 ini sudah kehilangan waktu 1 tahun lebih, nanti di kelas 12 bisa mengikuti PTM secara tatap muka sehingga hal-hal yang kemarin hilang itu tidak semakin hilang gitu ya, karena kegiatan pembelajaran tatap muka bagaimanapun juga itu sangat bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak salah dalam bertutur kata dalam menyampaikan materi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Mulyanti atas edukasi yang telah diberikan. Kita memasuki acara yang kelima adalah lain-lain. Nah, lain-lain ini kami sampaikan permohonan maaf kami karena kadang itu rencana itu memang tidak selalu sepenuhnya bisa berjalan 100% mulus begitu, guys. Rencana kami ini mengundang seluruh orang tua siswa dan siswa kelas 10, 11 dan 12, tetapi karena ada kendala teknis tadi di Zoom meeting-nya, maka akhirnya ada banyak siswa dan orang tua yang tidak bisa masuk ke Zoom. Kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Nanti yang tidak bisa bergabung akan kami berikan link streaming di YouTube Semansawira atau di YouTube sekolah begitu nggih. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Mohon maaf apabila dalam membawakan acara dari awal sampai akhir ini ada banyak kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, orang tua atau wali semuanya saja. Kemudian terima kasih juga kepada siswa-siswa semua yang sudah ada di Zoom ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.